Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Harisman, NIM PO 714251221053, Prodi D4, jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar. Hari ini pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang cukup unik dan jarang dibahas, yaitu mengenai radiofarmaka. Topik yang akan dibahas ini bukan hanya penting bagi tenaga kesehatan, eee, tapi juga punya peran besar dalam keselamatan pasien dan optimalisasi dosis radiasi. Kalau kita, mendengar kata radioaktif, biasanya yang terbayang itu, film superhero, tapi tenang, di sini tidak ada Hulk, Spider-Man, dan Godzilla. Yang ada hanya dosis radiasi terstruktur yang digunakan untuk kebaikan pasien. Nah, adapun judul materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai analisis sisa radiofarmaka teknesium 99 mmDp pada pemeriksaan sidik tulang di instalasi kedokteran nuklir. Penulis yaitu Natania Anggi Darmawan. Sumber publikasi yaitu Jurnal Inovasi Kesehatan Global Volume 1 nomor 2 Mei 2024. Nah, adapun judul materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai analisis. Sebelum kita membahas mengenai materi yang akan kita yang akan di sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui dulu latar belakang dari materi yang akan dibahas, yaitu sidik tulang atau bone scan adalah pemeriksaan yang sering digunakan untuk mendeteksi apakah kanker sudah menyebar ke tulang, terutama pada kanker payudara. Nah, agar tidak terlalu rumit, kita akan mengambil pemisalan. Bayangkan saja, tubuh kita ini seperti sebuah kota besar lengkap dengan jalanan dan bangunan-bangunan yang mewakili organ dan jaringan. Lalu, saat ada penyakit seperti kanker yang menyebar ke tulang, ibaratnya ada jalan yang rusak atau bangunan yang rusak. Untuk menemukan kerusakan tersebut, dokter menggunakan kurir khusus bernama radiofarmaka. Dalam hal ini teknesium 99 mmDp. Nah, radiofarmaka ini bekerja seperti GPS tracker yang dikirim ke setiap sudut kota. Dia akan menempel di bagian tulang yang rusak sehingga terlihat jelas ketika kita memindai dengan kamera satelit atau biasa kita sebut dengan kamera gamma. Tapi sama seperti kurir yang kadang mengantarkan paket, tidak langsung ke alamat yang tepat. Nah, radiofarmaka ini juga tidak semuanya sampai ke lokasi yang rusak yang kita inginkan. Sebagian malah mengendap atau menumpang tinggal di tempat lain dalam tubuh dan inilah yang kita sebut dengan sisa radiofarmaka. Masalahnya, sisa ini tidak hanya tidak berguna untuk diagnosis, tapi juga berpotensi memberi radiasi tambahan yang tidak diperlukan. Maka penelitian ini hadir untuk menghitung berapa banyak radiofarmaka yang benar-benar sampai tujuan atau disebut uptake dan berapa banyak tersisa di gudang atau sisa radiofarmaka. Dengan data ini, kita bisa mengatur dosis yang lebih tepat, mengoptimalkan hasil pemeriksaan, dan meminimalkan resiko radiasi berlebihan pada pasien. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghitung sisa radiofarmaka dan persentase uptake atau penyerapan oleh organ target. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghitung sisa radiofarmaka dan persentase uptake atau penyerapan oleh organ target. Tujuan Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Region of Interest atau ROI pada citra hasil pemeriksaan sidik tulang untuk menganalisis sisa radiofarmaka dan persentase uptake TC 99 mmDp pada pasien kanker payudara. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Region of Interest atau ROI pada citra hasil pemeriksaan sidik tulang untuk
Nah, tadi kita telah membahas mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian ini, selanjutnya memiliki poin-poin yang akan kita bahas. Namun, di sini kita, menggabungkan antara poin-poin dari metode penelitian serta, pengujian yang akan dilakukan. Nah, sebelum lebih lanjut kita harus mengetahui dulu apa jenis penelitiannya, lokasi penelitiannya, serta subjek dan sampel penelitiannya. Jadi untuk jenis penelitiannya itu bersifat observasional deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang terjadi tanpa melakukan intervensi. Lokasi penelitian ini di instalasi kedokteran nuklir di salah satu rumah sakit di Jakarta. Subjek dan sampel penelitiannya itu jumlah 5 pasien wanita penderita kanker payudara, rata-rata usia kurang lebih 50 tahun. Kriteria yaitu pasien menjalani pemeriksaan sidik tulang dan mendapat injeksi radiofarmaka TC99 mmDP. Dosis dan prosedur pemberian, radiofarmaka. Dosisnya itu 12 mCi teknesium mmDP. Cara pemberiannya itu intravena melalui pembuluh darah, waktu tunggu kurang lebih 3 jam setelah injeksi untuk memungkinkan distribusi radiofarmaka ke seluruh tubuh. Pengambilan citra yaitu menggunakan kamera gamma, eee, posisi, eee anterior atau tampak depan di seluruh tubuh termasuk area kandung kemih. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai, eee, analisis data menggunakan metode ROI, yaitu penentuan ROI itu, membuat area pengukuran berbentuk persegi panjang pada gambar, untuk seluruh tubuh dan kandung kemih. Perhitungan nilainya itu nilai area, dan nilai rata-rata dari ROI, nilai diubah menjadi konte kon cons per menit atau biasa disebut dengan CPM. CPM dikonversi ke satuan MCI dengan faktor koreksi. Perhitungan sisa radiofarmaka, aktivitas total tubuh dikurang aktivitas kandung kemih. Perhitungan uptake yaitu uptake sama dengan aktivitas terukur tambah dosis awal dikali 100%. Analisis statistiknya itu menggunakan perhitungan deskriptif untuk melihat variasi sisa radiofarmaka dan uptake antar pasien. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis citra hasil pemeriksaan sidik tulang dengan metode region of interest atau ROI untuk menghitung radiofarmaka dan persentase uptake TC99 mmDP pada pasien kanker payudara. Prosesnya dilakukan dengan cara pasien disuntikan 12 mCi TC99 mmDP, kemudian setelah kurang lebih 3 jam dilakukan pemindaian seluruh tubuh menggunakan kamera gamma. Dari citra yang dihasilkan ditentukan eh, area ROI pada seluruh tubuh dan kandung kemih. Nilai dari ROI kemudian diubah menjadi per menit atau biasa disebut dengan CPM dan selanjutnya dikonversi menjadi 1 MCI menggunakan faktor koreksi yang telah ditentukan. Baik untuk hasil penelitiannya yaitu, penelitian ini, menganalisis sisa radiofarmaka teknesium 99 MDP, dan persentase uptake pada 5 pasien kanker payudara yang menjalani sidik tulang. Setiap pasien menerima dosis 12 mCi dan, diperiksa 3 jam pasca injeksi dengan kamera gamma. Hasil menunjukkan sisa radiofarmaka berkisar 2,28 sampai 4,21 mCi, rata-rata 2,97 mCi, dan persentase uptake 19,1 sampai 35,10%. Variasi ini dipengaruhi oleh metabolisme tubuh, kondisi organ, volume urin yang diekspresikan, dan lama pemeriksaan. Artinya, faktor fisiologis pasien sangat mempengaruhi distribusi dan eliminasi radiofarmaka. Baik, selanjutnya untuk grafik perbandingan, bisa dilihat terdapat 2 grafik. Pada grafik ini kita bisa, melihat untuk grafik warna biru itu menunjukkan sisa radiofarmaka, sedangkan merah menunjukkan uptake. Terlihat bahwa pasien, dengan
Sisa radiofarmaka yang lebih rendah cenderung memiliki uptake yang lebih tinggi, meskipun tidak selalu linear. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dosis optimal untuk tiap pasien. Kesimpulan, yang dapat diambil yaitu penelitian ini berhasil menunjukkan variasi sisa radiofarmaka dan uptake antara pasien. Faktor metabolisme dan kondisi tubuh sangat mempengaruhi peluruhan aktivitas radioaktif. Implikasinya, kita perlu menyesuaikan dosis agar cukup untuk diagnosis, namun tidak meninggalkan sisa radiasi berlebih. Dengan begitu, keamanan pasien tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan, wawasan yang lebih luas lagi untuk penonton. Dan di sini kita sama-sama belajar. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.